Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kasih setia-Mu ada bagi kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia bagi kami semua Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dan mulia, Kau setia dan mulia, Kau setia dan mulia, Bapa, Kau setia. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online IKPB MDC Batam. Salam sehat, salam semangat. Mari kita tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. Sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kalau kita kemana-mana. Hari ini saya mau mulai dengan satu cerita kuno yang berjudul Harta Karun dan Ketamakan. Saudara, ada seorang petapa tua. Dia sering bertapa di mana-mana, baik di gunung, di pantai, dan dia sering berjalan-jalan kemana-mana untuk mencari tempat yang sepi untuk dia bertapa. Ada satu saat dia masuk ke satu gua. Dia mau bertapa di sana, dan ternyata di sana ada harta karun. Begitu dia lihat harta karun itu, saudara, dia lari dari harta itu, dari tempat itu, dan berjerit-jerit, ada banyak setan, ada banyak setan. Saudara, ketika dia berlari-lari, dia ketemu dengan 3 serdadu. Dan serdadu itu bertanya, kenapa kamu lari sampai kencang sekali? Dan apa yang terjadi? Dengan sangat ingin tahu, serdadu itu bertanya kepada dia. Dan dia berkata, dia melihat segerombolan setan, katanya. Saudara begitu penasaran, serdadu itu minta dia dan tanya kepada dia, di mana setan itu? Dan kemudian pertapa tua ini bawa 3 serdadu ini ke tempat gua di mana dia lihat harta karun.
Saudara, begitu serdadu ini, 3 orang serdadu ini melihat harta karun, mereka begitu gembira. Dan mereka pikir ini petapa tua ini sudah jadi bodoh. Dan kemudian petapa tua ini pergi. Dan 3 serdadu ini bergembira dan bercerita. Maka mereka memutuskan salah satu dari mereka harus pergi ke kota untuk mencari alat-alat supaya mereka boleh gali satu tempat untuk menyimpan harta karun ini supaya tidak diambil orang lain. Dan pergilah satu dari mereka itu ke kota untuk beli alat-alat dan beli makanan untuk persiapan mereka beberapa hari. Saudara, di tengah jalan, serdadu ini berpikir, bagaimana supaya harta karun itu dia miliki sendiri saja. Maka dia ambil keputusan bahwa dia akan masukkan racun di dalam makanan-makanan yang dia beli, supaya 2 serdadu yang lain mati dengan racun itu, sehingga dia boleh memiliki harta karun itu seorang diri. Saudara, di waktu yang sama juga 2 serdadu yang di gua itu yang sedang menjaga, melihat harta karun itu juga punya pikiran demikian. Mereka berdua berkata, kalau satu teman mereka yang pergi ke kota kembali ke tempat, maka mau dia langsung dibunuh. Supaya mereka berdua saja yang memiliki harta karun yang ada di situ. Saudara, betul, setelah teman serdadu satu ini kembali dengan alat-alat dan makanan, maka langsung dibunuh oleh 2 serdadu yang lain. Setelah dibunuh, 2 serdadu ini gembira dan dia berkata, wah, sekarang harta karun ini milik kita berdua. Mari kita pesta makan dulu. Saudara, setelah mereka makan, maka matilah mereka juga. Maka harta karun itu tetap berada di situ. Maka apa yang dikatakan oleh pertapa tua itu, memang harta karun itu bisa bawa maut, bisa membawa kecelakaan bagi orang. Maka dia katakan, itu adalah setan-setan. Saudara, setiap orang boleh mendapatkan harta kekayaan. Tetapi bagaimana mereka menanggapinya untuk mereka memperolehnya dengan hati yang baik, dengan hati yang lapang. Maka tema minggu ini yang kita bicarakan, sikap hati terhadap berkat Allah. Saudara, yang pertama, tidak semua kekayaan secara jasmani merupakan berkat dari Tuhan. Ada juga dengan kerja keras bisa saja orang menjadi kaya. Baik kerja keras yang halal atau tidak halal. Yang legal atau tidak legal. Seperti banyak orang yang di Kepri ini. Mereka boleh menyelundupkan barang-barang. Baik barang elektronik dan barang-barang lain. Maksud penyelundupan itu berarti menjauhkan pembayaran pajak. Ya. Jadi mereka bisa jadi kaya. Lalu juga mereka bisa kirim TKW pergi ke luar negeri untuk banyak dapatkan uang. Itu juga bisa menjadikan mereka menjadi kaya. Dan di Kalimantan orang bisa jadi kaya karena memotong kayu-kayu di hutan yang tidak legal.
mereka kemudian bisa jadi kaya. Kemudian iblis pun mampu membuat orang menjadi kaya. Orang-orang yang minta kekayaan di Gunung Kawi dengan setiap tahun harus mempersembahkan sesuatu pada dewa-dewa yang di sana. Kalau lupa mempersembahkan sesuatu yang dijanjikannya, maka anaknya bisa jadi korban atau cucunya bisa jadi korban. Ataupun hal lain dengan cara pelihara tuyul, orang bisa menjadi kaya. Biar tuyul itu mencuri barang-barang orang lain, termasuk mencuri uang. Maka ada seorang pendeta yang bersaksi bahwa sebelum dia bertobat, pernah dia juga menjadi babi-babian atau babi ngepet kata orang untuk pergi mencuri. Jadi iblis juga bisa berikan kekayaan. Namun hal itu bukan berarti bahwa umat Tuhan tidak boleh menjadi kaya. Dia, Tuhan Yesus Kristus, terlahir miskin supaya saudara dan saya boleh menjadi kaya. Hal yang kedua yang seterusnya kita perhatikan, Tuhan bukan saja ingin memberkati umatnya, tetapi juga ingin memberi kuasa kepada mereka untuk menikmatinya. Di sini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 berkata demikian. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiaannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Mari kita melihat sikap hati yang bagaimana sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara, ada beberapa sikap hati yang harus kita miliki terhadap berkat Tuhan. Yang pertama, menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, orang yang menyadari semua berkat adalah dari Tuhan, punya sikap tidak sombong, tidak tinggi hati. Dan satu lagi, segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Maksudnya sikapnya berserah pada Tuhan. Segala keadaan tetap memuji Tuhan. Seperti Ayub. Ayub berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 21 berkata demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, orang yang menyadari semua berkat dari Tuhan akan seperti Ayub, tetap memuji Tuhan. Perasaannya, hidupnya tidak dipengaruhi oleh berkat-berkat. Walaupun dalam keadaan sulit pun, dia tetap memuji Tuhan. Karena dia menyadari bahwa semua berkat dari Tuhan. Dan Tuhan punya hak untuk kembali. Ya, kemudian nomor 2, punya
punya sikap hati yang tidak kikir dan terikat kepada berkat jasmani. Dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyerap harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, sifat kikir dan hemat itu lain. Hemat itu orang yang bisa simpan dana, simpan uang. Maksudnya dia bisa ukur sesuai dengan pendapatan dia. Kalau pendapatan dia hanya sanggup 1 hari atau sebulan sekali makan di restoran, dia tidak tiap hari makan di restoran. Jadi hemat. Tapi kalau kikir itu orang yang punya 10. Tapi bagi satu sama orang aja sulit sekali. Tidak mau bagi. Anggaplah orang yang punya 1 miliar. Tapi mau kasih orang 10.000. Sulit sekali. Tidak bisa. Itu namanya orang kikir. Ya. Kemudian nomor 3. Tidak tamak terhadap berkat yang dikasih Tuhan. Terhadap kekayaan. Tidak tamak. Tidak serakah. Ya. Dalam Lukas 12 ayat 15 katakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, hal ini juga sama dengan hal yang seterusnya, bahwa orang itu tidak mengandalkan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan. Ya. Jadi hal yang sama juga, seseorang itu tidak boleh berhalakan kekayaannya. Tidak boleh serakah. Serakah akan bawa maut. Seperti cerita petapa tua tadi. Karena 3 serdadu serakah memiliki hartanya sendiri. Maka kemudian mereka menghadapi maut. Mereka mati semua dan tidak menikmati kekayaan yang mereka dapatkan. Jadi tidak boleh serakah. Seperti seekor kera. Dia begitu serakah. Tangannya masukin ke satu stoples dan mengambil satu pisang, maka kemudian tangannya tidak bisa keluar karena dia menggenggam pisang itu. Tetapi kalau dia melepaskan pisang itu, dia bisa keluar tangannya. Tetapi karena keserakahannya, maka tangannya kejepit di dalam stoples itu. Saudara, keserakahan dan kikir itu bisa membawa kita celaka. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, karena cinta uang, banyak orang tidak percaya pada Tuhan lagi, pindah agama supaya dia dapat harta yang banyak, supaya dia dapat jabatan. Salah satunya, satu yang terkenal, yaitu salah satu bokser yang terkenal, dia meninggalkan Tuhan, pindah agama. Kemudian dia menjadi bankrupt.
dan kemudian jadi hidupnya tidak benar sampai masuk ke penjara. Saudara, begitulah kalau seseorang itu karena harta dia menyangkal imannya, maka ujung-ujungnya akan menghadapi kecelakaan. Sebelum yang terakhir, mencukupkan diri dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, maksud di sini rasa cukup yaitu tidak ada sikap yang mau nambah terus. Ada orang yang sudah punya mobil 5, dia merasa tidak cukup, mau punya mobil lagi. Ada orang yang punya rumah 3 biji, merasa tidak cukup, mau punya rumah banyak lagi. Saudara, rasa cukup itu sebenarnya membuat kita bahagia. Kalau kita bisa rasa cukup, kita akan bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau kita merasa tidak cukup terus, membuat kita tidak tidak bahagia. Haus akan harta itu. Akhirnya menghalalkan semua cara untuk mencari harta. Dan ujung-ujungnya mengalami celaka juga. Saudara, yang paling terakhir, mengerti maksud Tuhan dalam memberkati kita. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, beberapa hal ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan memberkati umatnya bukan saja agar mereka menikmati berkat tersebut untuk diri mereka sendiri, namun juga agar mereka dapat menyalurkan berkat Allah kepada orang lain. Itulah maksud Tuhan dalam memberikan berkat kepada Abraham. Baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Tuhan memberkati Abraham sehingga dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maksud saya, dari keturunan Abraham terlahirlah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan juru selamat itu dalam Yesus Kristus tidak hanya menjadi juru selamat orang Israel atau orang Timur Tengah saja, tetapi bagi seluruh bumi, bagi setiap orang. Jadi Abraham terima berkat jasmani, dia memberkati orang lain. Seperti dia memberkati keponakannya dan saudara-saudaranya yang lain. Abraham menerima berkat rohani dari keturunannya, memperoleh keselamatan. Dari situlah juga setiap orang di dunia ini boleh memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, saya mau katakan, sikap hati kita terhadap berkat Tuhan yang benar adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dengan memiliki sikap yang tidak sombong atau tinggi hati, tetap memuji Tuhan, tidak kikir, tidak tamak, tidak mengandalkan kekayaan. Mencukupkan diri dengan berkat yang kita terima dari Tuhan dan mengerti maksud Tuhan dalam memberkati kita agar kita menjadi berkat.
Jadi saudara, kita semua harus menjadi berkat. Baik berkat jasmani yang kita sudah peroleh, kita harus bagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, semua harta yang kita terima, kita harus menjadi saksi Allah. Bagikan orang lain untuk menjadi saksi Allah. Saudara, dulu saya punya seorang teman di Singapura. Setiap kali makan di tempat ramai, dia suka bayarin orang. Saya tanya, kamu kenal orang itu? Oh tidak. Tapi kenapa kamu mau bayarin orang itu? Oh supaya lain kali kalau ketemu lagi bisa jadi teman dan bisa bersaksi kepada dia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bisa terimanya. Sehingga ada satu orang lagi boleh selamat. Karena kesaksian yang saya sampaikan. Karena berkat yang sudah saya berikan kepada orang itu. Saudara, sekali lagi, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi. Supaya banyak orang selamat banyak orang diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sehingga banyak orang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosanya. Dan 3 hari kemudian bangkit kembali. Dan mereka juga diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, jaga protokol kesehatan yang baik. Sehingga kita semua sehat, kita semua kuat di dalam Tuhan.
bermanfaat untuk negeri kita, kota kita, untuk umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, aku bersyukur, berterima kasih kalau setiap kami boleh diselamatkan oleh kasih anugerah-Mu. Aku bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara ini dari presiden, wakil presiden, setiap menteri-menteri dalam kabinet Indonesia Maju, dan MPR, DPR, MA, MK, Polisi Angkatan Udara. Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan beri hikmat marifat, Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas. Khususnya hari-hari ini, Menteri yang koordinator tentang virus corona dan Menteri Kesehatan beserta setiap tenaga kesehatan. Biar Tuhan beri hikmat marifat, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk melayani setiap masyarakat Indonesia dengan baik. Sehingga Indonesia boleh sehat semua. Dan pelaksanaan vaksin boleh terlaksana dengan baik. Sehingga semua orang punya imun yang kuat, punya imun yang sehat. Sehingga seluruh Indonesia boleh aman, damai, sejahtera. Begitu juga gereja-gerejamu. Begitu juga setiap hamba-hambamu. Begitu juga setiap umat-umatmu boleh kuat, boleh sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau lanjutkan aktivitas kami. Biar Tuhan menyertai kami. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan keberhasilan, keberuntungan di dalam seluruh aspek hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.